Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, baik yang di dalam ruangan Tador, daring luring maupun daring. Selamat datang di buku loreng sesi kelima kali ini. Kali ini kita akan masuk ke sesi kedua terkait dengan dari Mission of University karya John Ortega. Beliau satu sarjana di Spanyol ya. Dan untuk sebagai ngasih background yang sangat ringkas, buku ini dimaksudkan untuk membangun kembali peradaban Eropa yang telah hancur lebur setelah Perang Dunia Kedua. Dan bagi Ortega, bahwa pembangunan peradaban itu dimulai dari universitas untuk bisa mencapai pada manusia yang berbudaya, berkultural, yang mana itu tidak dimiliki sebelumnya. Nah, problem-problem yang apa saja yang akan disampaikan oleh Ortega dan juga bagaimana cara mencapai pada bagaimana manusia yang berbudaya itu nanti akan disampaikan oleh Anggi sebagai bookteller kita. Jadi saya mungkin bisa dari Anggi, silakan. Terima kasih Mas Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sorry. Terima kasih pada bro dan sister, brosis yang masih stay ya. Kali ini bukunya berbeda dari yang tadi ya. Sekarang pindah ke baratnya gitu, ke daerah Spanyol. Jadi buku Mission of University ini buku salah satu karangan Jose Ortega y Gasset. Jadi dia itu adalah ahli falsafah dari Spanyol yang sebelum buku ini tuh ada buku namanya The Revolt of the Masses. Jadi sebelum buku ini tuh justru yang terkenalnya itu buku The Revolt gitu, bukan Revolt of the Masses, pemberontakan massa gitu. Revolt of the Masses. The Revolt of the Masses. Revolusi. Iya, pemberontakan massa kalau di terjemahan ini. Jadi buku ini sebetulnya dia awalnya tuh diminta untuk memberikan kuliah di Universitas Madrid itu oleh Federasi Mahasiswa Universitas Madrid itu diminta kuliah atau ceramah tentang reformasi pendidikan. Karena saat itu tadi seperti yang Mas Kun bilang tuh setelah Perang Dunia Kedua, namun Spanyol itu sebetulnya tidak terlibat secara langsung karena dia 2 kali Perang Dunia itu dia tuh tidak terlibat secara militer karena dia sibuk mengurus perang saudara di antara di dalam negara sendiri. Jadi 2 kali berturut-turut itu dia nggak ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Cuman efek dari Perang Dunia 1-2 itu ternyata berpengaruh juga walaupun dia tidak ikut. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa dia itu diminta untuk memberikan kuliah di Universitas Madrid. Sebetulnya tadi yang masih saya bingung itu kan kalau di sini dia terbitannya itu 46, cuma tadi di IG saya lihat 1968 ya. Kalau dari secara bukunya dia tahun 46. Cuman dia background pas waktu dia menyampaikan gagasannya itu tahun 1930. Jadi 1 tahun setelah tadi buku The Revolt tadi, pemberontakan massa. Mungkin salah satunya dari situ. Nah, sebetulnya awalnya juga dia tuh ada semacam membuat artikel di tahun 1915-an. Jadi dia aktif membuat artikel tentang reformasi pendidikan dan reformasi negara dan reformasi universitas. Jadi dia sudah bikin artikel-artikel tentang reformasi. Cuman reformasi yang dia maksud itu enggak sama dengan reformasi yang dialami oleh Indonesia itu. Jadi bentuknya penggulingan rezim kalau di Indonesia. Tapi kalau dia tuh menyebutkan bahwa reformasi yang dia lakukan adalah reformasi yang dengan cara yang baik dan kreatif. Terus tadi disampaikan bahwa tujuan awalnya tuh tujuan diminta itu tuh sebetulnya karena dia terkait dengan buku ini ya, Mission of University.
secara struktur bukunya tuh terdiri dari 6 chapter. Jadi chapter 1 2 tuh dia ngebahas tentang reformasi mulai dari akar masalahnya sampai nanti ke transmisi budaya yang yang menjadi ciri khas teori Ortega gitu tentang kebudayaan. Terus di bagian ketiga ada konsep ekonomi politik dalam pendidikan. Terus di bagian kelimanya tuh bagian keempat sama kelima dia membahas budaya, profesi dan sains, dan di bagian akhir dia baru memaparkan 6 misi universitas yang dia maksud tuh. Jadi kita judul ini tuh mengacu ke bab 6-nya buku ini gitu. Terus tadi dikatakan bahwa dia setelah menulis artikel itu dia mendapatkan suatu pujian dari seorang filsuf yang paling berpengaruh pada saat itu di Spanyol, namanya Don Francisco. Jadi kenapa dia sampai mendapatkan pujian itu? Karena ternyata pada saat dia membuat artikel-artikel itu tuh kondisi Spanyol tuh memang sangat membenci pengusulan reformasi gitu. Jadi hanya terhitung dengan jari katanya orang yang sampai berani meneriakan reformasi di saat itu. Walaupun reformasi yang dimaksud sama Ortega itu bukan penggulingan terhadap rezim gitu, tapi tetap seseorang yang berani melontarkan reformasi itu akan disingkirkan sampai disingkirkan dari kehidupan nasionalnya gitu. Jadi ini bukan hanya leluconnya si Ortega, cuman terbukti kepada Antoni Maura namanya, jadi seorang perdana menteri yang terpilih 5 kali di waktu yang berbeda. Nah, dia disingkirkan dari kehidupan nasionalnya akibat menyuarakan reformasi. Jadi nggak ada ampun gitu bagi orang-orang yang menyuarakan reformasi tersebut. Terus beberapa hal yang dia kemukakan pada saat mengisi kuliah di Universitas Madrid itu, dia ingin bahwa mahasiswa itu membentuk kelompok-kelompok yang memang secara kualitatif dan kuantitatif itu mampu untuk mereformasi pendidikan gitu. Jadi ada banyak potensi-potensi masalah di situ yang memang terbaca sama pengamatan si Ortega itu memiliki potensi untuk melakukan reformasi. Bahkan dia bilang biasanya reformasi itu selalu bertahap. Itu kan pandangan umum dari beberapa masyarakat pada saat itu. Tapi dengan cara spontanitas sebetulnya mahasiswa bisa melakukan reformasi itu. Nah, masuk pada apa ya sih sebetulnya yang menjadi masalah pada saat itu di Spanyol gitu. Jadi dia bercerita bahwa akar masalah dari orang-orang Spanyol pada saat itu tuh bukan kejahatan, tapi lebih ke arah slopan lines. Jadi dia memilih terma slopan lines tuh kalau saya artikan itu semacam kecerobohan atau kelalaian gitu. Jadi kadang si negara bisa ceroboh dalam menetapkan undang-undang gitu. Hal-hal yang semacam itu yang bagi dia itu merupakan akar dari permasalahan Spanyol pada saat itu. Nah, untuk menjelaskan terma itu dia mencari padanan lawan katanya dari slopanized itu. Jadi dia menggunakan kata to be informed, jadi ideal gitu. Jadi ideal versus kelalaian itu. Mengapa dia sampai begitu sopannya gitu, nggak memilih kejahatan sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan pelanggaran-pelanggaran pemerintah. Karena dia menganggap bahwa slopanized itu lebih rendah dari kejahatan. Terus lalu lanjut ke reformasi yang dia tuju adalah reformasi universitas gitu. Jadi dia bermaksud bahwa tidak akan bermanfaat ketika suatu reformasi itu belum menentukan tujuannya, terutama tujuan universitas itu sendiri. Jadi akan terjadi semacam pemborosan gitu. Tadi kan pilihannya itu kelalaian dan open lines gitu. Jadi bagi Ortega katanya perubahan apapun terhadap institusi itu jika kita tidak meninjau kembali
masalah misinya dengan jelas, tegas dan jujur, disayangkan akan bernasib seperti laboratorium yang hilang. Jadi percuma juga kalau misalkan, karena sebelumnya itu pengamatan dia, banyak profesor-profesor yang udah mencoba untuk mereformasi Spanyol pada saat itu. Jadi bukan hanya dia sendiri yang udah mencoba saat itu. Jadi cara mengevaluasinya tuh mereka membandingkan universitas yang ada di Spanyol pada waktu itu tuh dibandingin dengan universitas yang ada di negara yang dianggap sempurna untuk ditiru gitu. Jadi profesor-profesor di luar Ortega itu dia membandingkan contohnya dengan perguruan tinggi Jerman pada saat itu. Cuman Ortega tetap dia pada pendiriannya bahwa peniruan semacam itu akan menyebabkan si universitas menjadi tidak kreatif. Dan juga ada kekeliruan yang bagi dia itu kekeliruan yang sangat fatal ketika peniruan itu berdasarkan dari suatu negara berdasarkan hanya sekolah yang bagus saja. Jadi suatu negara itu bisa maju karena hanya sekolahnya saja berarti kan. Tapi ternyata peniruan semacam itu tuh hanya peniruan yang bersifat pemborosan waktu aja gitu. Jadi tidak akan berhasil gitu. Makanya dari situ dia menjadikan prinsip yang pertama bahwa sekolah itu sebagai organ fungsional suatu bangsa yang harus jauh lebih bergantung kepada kebudayaan nasional dibandingkan kepada pedagogi yang disusun secara artifisial di dalamnya. Jadi ada kondisi keseimbangan antara tekanan dari luar dan tekanan dari dalam itu, sehingga nanti menghasilkan institusi atau sekolah yang bagus. Belum ya? Masih ada? Oh, masih banyak. Oh, masih. Nah, untuk sebelum ke tahap menentukan misi universitas, ada beberapa langkah yang harus dilakukan katanya. Pertama, mendefinisikan ulang universitas, di mana universitas itu harus sebagai institusi yang memang diberikan kepada hampir semua orang. Jadi aksesnya tuh tidak hanya kepada orang yang mempunyai privilege gitu. Atau karena pada saat itu dia membaca bahwa universitas atau pendidikan tinggi itu bisa diakses hanya bagi orang-orang yang mampu. Dia tuh membuktikan hal itu karena pada saat itu kelas-kelas pekerja di universitas itu masih dipertahankan gitu dan justru menjadi masalah negara gitu. Jadi ada kelas pekerja, kalau mungkin bahasa di kita kelas karyawan mungkin. Sementara yang memang seharusnya mendapatkan pendidikan tidak bisa mengaksesnya. Yang kedua itu dia menawarkan pendidikan tinggi Spanyol yang terdiri dari pertama pengajaran profesi, yang kedua penelitian ilmiah. Yang nantinya kedua hal ini itu akan dimasukkan transmisi budaya sebagai bentuk kritikan Ortega terhadap universitas. Apalagi? Oh ya, perubahan-perubahan tadi itu sebetulnya kalau menurut Ortega itu sangat merugikan ya. Sampai dia bilang bahwa Eropa pada saat itu menanggung akibat semuanya dari perubahan-perubahan yang tadi gitu. Contohnya di sini dia menyebutkan bahwa rata-rata orang Inggris, orang Prancis dan Jerman tidak berbudaya katanya. Mereka tidak mengetahui sistem gagasan penting mengenai dunia dan manusia. Jadi orang rata-rata ini yang tadi dia bilang orang Inggris, orang Prancis sama orang Jerman itu dia sebut sebagai New Barbarian. Jadi orang barbar baru katanya. Dia tuh memiliki watak lamban, kuno dan primitif. Karena dibandingkan masalahnya itu kan yang suram sama lebih modern gitu. Sementara dia dan kebanyakan dari orang-orang rata-rata itu ternyata orang profesional gitu. Orang seperti insinyur, dokter sama pengacara. Dia melihat itu. Namun memang terpelajar tapi dia tidak berbudaya. Nah, terma ini juga dipakai oleh Prof. Van di dalam bukunya Budaya Ilmu gitu. Jadi dia bilang di situ apa ya bahasanya? Mereka memberikan alasan bahwa dunia modern sedang mengalami ledakan ilmu yang berterusan katanya. Seorang manusia tidak boleh mengetahui semua perkara, justru itu para profesional modern masa kini itu menjadi senang dan tentram mendalami ilmu di bidangnya masing-masing gitu. Dan menganggap sembarang usaha itu
kesepaduan bidang lain itu dianggap terlalu ideal dan tidak profesional. Keadaan pengkhususan yang membutakan diri daripada bidang ilmu lain, khususnya yang bersabit dengan ide besar dan benar dalam sejarah kehidupan manusia, telah melahirkan manusia biadab baru. Itu sih yang dikutip oleh Prof. Wan. Dan memang ini terasa di Spanyol ya, karena dia bentukan yang waktu Ortega amati itu dia hasil dari menirukan pendidikan tinggi di Jerman rata-rata gitu. Nah setelah itu maka universitas sebagai kekuatan satu-satunya harus menambahkan fungsi lain tadi. Tadi kan ada pengajaran profesi sama penelitian ilmiah. Nah kemudian gagasan Ortega itu memasukkan transmisi kebudayaan di dalam fungsi dari universitas itu, fungsi pengajaran di universitas. Kemudian di bagian ketiga, dia membahas dari sisi ekonomi pendidikan. Jadi bahwa ketika mendasarkan ilmu pengajaran, metode dan institusinya pada prinsip yang jelas dan sederhana, bahwa seseorang itu akan belajar dan akan belajar sesuatu yang tidak dapat mempelajari semuanya yang dia ingin ketahui. Gitu. Jadi ada asas-asas ekonomi di situ. Pertama, melakukan penghematan terhadap materi pelajaran yang akan ditawarkan. Yang kedua, pembangunan universitas harus bertumpu pada mahasiswa, bukan dosen dan ataupun ilmu pengetahuan. Yang ketiga, universitas menjadi proyeksi mahasiswa terhadap skala institusi. Maka menurut Ortega, universitas harus mulai dari siswa biasa dengan ketelitian, mewajibkan mata pelajaran yang benar-benar dapat dipelajari oleh siswa yang biasa ini. Katanya. Lalu dari prinsip-prinsip tadi itu, dia punya 4 proposisi. Jadi yang pertama, proposisi pertama, orang biasa harus menerima pendidikan tinggi dari hal-hal yang mendasar sampai hal utama. Yang kedua, menjadikan orang biasa tadi berbudaya lewat disiplin ilmu budaya yang agung. Nah, disiplin budaya ini dia deskripsikan ada 5. Pertama, fisika, biologi, sejarah, sosiologi, dan terakhir filsafat. Proposisi ketiga, menjadikan orang biasa menjadi profesional yang baik. Jadi universitas akan mengajarkannya melalui prosedur ekonomis. Dan terakhir, tidak ada alasan mengapa orang biasa harus menjadi ilmuwan. Jadi itu sebuah kepalsuan. Jadi penyakit universitas pada waktu itu, dia terlalu memaksakan bahwa semua pelajaran itu bisa dimengerti sama si mahasiswa. Gitu. Akhirnya dari transmisi budaya itu, yang telah dimasukkan tadi, jadi ada 6 misi yang dia ungkapkan di sini. Pertama, universitas itu adalah lembaga yang mendidik mahasiswa biasa menjadi orang berbudaya dan menjadi anggota profesi yang baik. Terus universitas tidak akan mentolerir kepura-puraan dalam programnya, seperti yang tadi disebutkan. Hal ini akan menghindari mahasiswa biasa menyia-nyiakan sebagian waktunya dengan berpura-pura bahwa ia akan menjadi seorang ilmuwan. Terus yang keempat, disiplin budaya dan studi profesional akan ditawarkan dalam bentuk pedagogi terbaik. Yang kelima, pemilihan profesor tidak akan bergantung pada pangkat mereka sebagai peneliti, melainkan pada bakat mereka dalam sintesis dan bakat mereka dalam mengajar. Dan yang terakhir, ketika masa magang mahasiswa dikurangi hingga batas minimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, universitas tidak akan bisa meminta pertanggungjawaban yang memenuhi persyaratan yang dikenakan kepada mahasiswa tadi. Nah, ya. Mungkin itu penjelasan dari saya yang berikan kepada Mas Kun. Oh ya, terima kasih Mas Anggi paparannya. Tapi mungkin saya perlu ini Pak, beberapa klarifikasi beberapa hal ya. Yang dimaksud berbudaya itu kultur ya. Budaya yang dia maksud itu adalah budaya yang dia ambil dari budaya abad pertengahan. Jadi sebetulnya udah ada budaya umum yang dia kemukakan pada waktu itu. Tapi budaya umum yang dia temukan itu masih absurd gitu. Masalahan. Cuman dia mengambil budaya yang memang dari abad pertengahan sebagai rujukannya. Berarti budaya yang terbiasa terwujudkan dalam masyarakat setelah universitas itu. Bahwa yang dimaksud itu adalah mereka-mereka yang pembelajaran kampus itu untuk bukan kampus ya. Universitas itu untuk sampai ke trivium, quadrivium gitu berarti. Iya.
Sini dia ada sebutannya klasik gitu. Klasik berarti kan classical education biasanya. Iya. Karena seperti yang tadi kan fisika, misalkan cara orang sebelumnya itu ada campuran di antara orang yang benar-benar belajar secara pengajaran profesional sama pengajaran yang bersifat penelitian di universitas tersebut tuh rata-rata harus mempelajari semuanya sampai dalam. Misalkan dokter harus mempelajari fisiologi yang paling dalam gitu. Padahal kan kedokteran itu hanya dimaksudkan kalau menurut Ortega secara profesi itu hanya untuk menyembuhkan pasien gitu. Sementara pada waktu itu dia harus mempelajarinya secara mendalam, misalnya soal fisika, kimia gitu. Mirip sama Adler ya sebenarnya. Maksudnya berusaha untuk nggak jadi trainable itu, nggak jadi profesional aja gitu, cuma jadi good labor. Yeah, tapi kalau sini kayaknya fokus. Tapi kayaknya ini masih lebih general ya, maksud gue yang dimaksud universitas itu memang dimaksudkan untuk orang-orang yang bisa masuk kepada masyarakat ini maksudnya masyarakat berbudaya. Masyarakat budaya ini maksudnya yang dianggap masyarakat yang baik. Ya. Dan dia juga nantinya tuh kan tadi biasanya orang lulusannya menjadi misalkan dokter, pengacara. Nah, setelah ditransmisi kebudayaan itu dia berharap bahwa nanti menciptakan dokter yang baik, pengacara yang baik. Baiknya itu nggak disebut? Enggak sih kalau itu. Karakternya nggak ada virtu-virtunya tuh nggak dijelaskan. Enggak, kalau itu. Culture sih. Mungkin dari mungkin saya buka sesi tanya jawab ya untuk bagi kawan-kawan dari luring maupun daring, boleh dengan paparan Anggi ya, mission of university-nya. Ayo, udah maghrib, ntar lagi azan, ntar lagi hubungannya. Makasih. Mau nanya Mas Anggi soal yang dibahas Ortega itu apakah jadi lupa ya juga. Mau komentar dulu deh. Jadinya saya agak paham sih baru paham situasi kondisi Spanyol saat itu dari penjelasan Mas Anggi. Saya pikir universitas yang di barat itu udah stable dari dulu. Gitu. Tadi kan sempat saya pahami bahwasannya ada reformasi pendidikan di Spanyol gitu. Dan saya pikir memang di barat itu ya udah kayak gitu. Yang saya lihat sekarang ya barat universitas ya semua hampir sama gitu. Itu udah settle dengan pakemnya gitu. Ternyata ada trial dan errornya kayak di Spanyol gitu. Gitu. Apakah memang itu dia punya pandangan apa pada saat itu? Apakah dijelaskan ya Spanyol itu seperti apa sehingga dia kayak seolah-olah terpisah dari barat gitu. Padahal kan memang dia udah di Eropa gitu. Masa iya sejauh itu? Maksudnya kalau kita lihat jejak pemikiran barat ya banyak di Jerman, Inggris, Austria, Prancis itu kan nggak jauh dari Spanyol gitu. Kenapa kesannya kayak Spanyol tuh kayak geografis terpisah itu ya? Iya, padahal kayak secara geografis kan dekat, tapi kenapa secara pemikiran tuh seolah-olah jauh gitu. Ataukah memang apakah sudut pandangnya si Ortega itu seperti apa gitu, sehingga dia bisa melihat seperti itu, ataukah memang faktanya seperti itu gitu? Kalau tadi kan sebetulnya kalau secara pemerintahan dia tuh tidak kan tadi dia bilang pada saat dia bikin artikel-artikel mengenai reformasi pendidikan dan reformasi universitas itu, reformasi negara sama reformasi universitas, bahkan setiap orang yang berani mengeluarkan suara reformasi aja langsung disingkirkan gitu. Artinya memang sedikit orang seperti itu gitu. Kalau tadi misalkan Toby menganggap bahwa kirain udah settle gitu, bahwa mungkin dia secara pemerintahan dia menganggap memang tidak perlu ada perubahan lagi. Yang dipandang dia ada kesalahan di dalam pemerintahan dalam mengurus pendidikan itu kan sebetulnya tadi open lens tadi kan ada semacam kelalaian gitu pemerintah yang memang itu sebetulnya tidak harus seperti itu gitu. Tapi bukan kejahatan kan. Kalau kejahatan dia bisa menyebutkannya crime yang harus ada hukuman. Lebih ke itu pingin sempurna gitu. Tapi di luar itu juga dia memandang profesor lain yang telah berupaya untuk menyelesaikan pendidikan di Spanyol itu memandang Jerman paling tinggi.
Makanya dia mau meniru penelitiannya Jerman gitu. Tapi bagi Ortega itu sebuah orang barbar baru, karena nggak berbudaya, walaupun dia misalkan secara intelektual terpelajar, tapi dia tidak berbudaya. Itu 1930 ya? Dia berbicara itu tuh di depan Federasi Mahasiswa Universitas Madrid itu 30. 1930. Iya, Tapi maksudnya di bukunya dicetaknya 46. 46. Tapi ada tadi 68. Ya kalau ngomongin barbar baru ya Nazi semua pakai kampus kan. Tapi sebetulnya kan ada buku yang lebih menarik dari ini itu kan yang tadi The Revolt of the Masses. Jadi semacam itu pernah dikutip juga sama Anwar Ibrahim ketika datang ke Indonesia ya. Itu di Khairul Tanjung. Jadi tanya tentang pendidikan. Ternyata dia menyebutkan magnum opusnya tuh The Revolt of the Masses. Bahkan dia lagi memimpin pemerintahan nih, nggak mungkin suruh orang ngeberontak ke dia gitu. Berarti yang dimaksud Ortega reformasinya itu bukan reformasi pemberontakan seperti di Indonesia menggulingkan pemerintahan sih. Dia lebih ke struktur sama fungsi dari universitas gitu, atau negara. Makanya kan memilih katanya tuh kecerobohan gitu kan. Kecerobohan itu kan memang dianggap penyakit bagi dia ketika kita habiskan ceroboh, terus terbiasa terceroboh, terus-terusan gitu, menular ke orang. Itu lebih karena ingin masyarakatnya tuh lebih ke berbudayanya. Kalau pakai termanya loss of adab-nya yang diluas-luasin banget, ini memang jadi hilang disiplinnya sebenarnya. Walaupun kayaknya Ortega lebih menekankan kepada kehilangan disiplin dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan. Ya. Slotenize ini juga buat saya tuh baru dengar ya. Maksudnya garis kecerobohan yang dimaksud tuh memang jangan buat jangan reform dari akar ke bawah gitu. Dari atas ke bawah dirusakin semuanya terus dibangun yang baru. Terus yang dimaksud yang rusak tuh yang mana? Rusaknya itu pun hanya rusak secara administratif sebenarnya. Dia berusaha hati-hati banget gitu karena kalau memang liatin di keadaan saat itu pemakaian kata reformasi itu akan jadi sangat sensitif gitu dan karena langsung exile kan sebenarnya. Itu sebenarnya dikucilkan kan sebenarnya. Yeah. Karena hukumannya tuh hukuman langsung dari negara, punishment dari situ. Dan tadi terma slogannya juga dihadapkan dengan to be informed itu dia menyepertikannya kepada seorang atlet gitu. Dia di sini di buku itu disebutkan. Jadi bayangkan seorang atlet ketika dia misalnya tidak disiplin, hal-hal kecil pun dia akan berpengaruh terhadap prestasinya gitu. Lebih ke individunya gitu. Lebih hilang disiplinnya memang karena dia memang fokus ke orangnya gitu. Nah, menariknya memang Ortega ini mau ngangkat classical education lagi gitu. Education lagi. So universitasnya itu benar-benar dibalikin lagi supaya agak beda memang ketika pembahasan Adler ya, idea proposal itu. Dia fokus ke liberal arts, tapi kalau ini memang fokus ke arts-nya secara generalnya itu. Maksudnya intinya jangan sampai jadi terlalu profesional banget, tapi juga jangan dia profesional untuk jadi labor, tapi juga tidak masuk ke ilmuwan yang masuk mendaki ke dalam gitu. Yang bahasanya general dulu gitu. Dan kayaknya memang ini fokus kepada pendidikan S1 jadinya ya. Iya. Pendidikan maksudnya sarjana ya. Sebutnya apa sih? Sebut apa maksudnya? Apa sebutnya? Mahasiswa atau siswanya itu sebutnya sophomore atau kalau ordinary student. Ordinary student. Dan agak mirip juga sama kayak Democracy and Education-nya John Dewey ya. Dia maksudnya memberikan akses pendidikan ke siapa saja dan kualitas yang sama. Mirip gitu. Walaupun tidak dikutip secara langsung. Jadi kita ngeliat ada kesamaan di bagian situnya. Kayak gitu. Dan juga misalkan tadi di disiplin yang telah kan jadi dia tuh ceritanya nanti ada fakultas budaya yang memimpin semuanya gitu. Kan contohnya ada ilmu fisika. Bagi orang yang punya profesi yang ingin konsen terhadap profesi tetap belajar fisika, cuman jadi bukan fisika murninya yang dipelajari gitu. Jadi apa sih fungsinya fisika itu dalam ilmu pengetahuan gitu. Seperti hal gitunya. Sementara yang tadi yang memilih penelitian, baru dia yang belajar itu secara mendalam.
Dan dia tuh tidak terlalu menuntut seseorang yang di penelitian itu untuk selalu menjadi ilmuwan gitu. Karena kan waktu yang diperlukan untuk studinya aja kan terbatas. Ada kawan-kawan, ada lagi yang mau berkomentar? Tanya. Ya mungkin sebelum pada pertanyaan, ya memang saya kira belum nemu ya filsuf Spanyol gitu yang dia pelajari di filsafat Barat gitu. Yang saya kira justru awalnya kayak Derrida Spanyol gitu, ternyata bukan gitu kan. Jadi memang pastor paling gede kan Prancis sama Jerman gitu. Ya sana-sana dikit ada Austria dengan Minanya lah. Tapi ini memang menarik karena Spanyol ini kenapa gitu, apalagi dia punya bangsa Kreol nih di Amerika Latin ini gitu, anak-anak keturunan sana gitu. Jadi apa memang dari dia orang-orang Spanyol itu punya apa bahasanya ya, punya semangat dekolonisasi itu sendiri gitu. Jadi mungkin mereka merasa bukan barat gitu karena dia udah di Amerika Latin atau gimana. Tapi itu satu hal lah, semacam impresi kepada filsuf Spanyol gitu. Kayak menarik walaupun dia barat tapi dia ngerti tentang apa yang kita alami gitu dengan tentang krisis-krisis kepemimpinan dan segala macamnya gitu. Terus pertanyaan sebenarnya ini kan berarti mission of the university itu merujuk kepada reformasi ya. Sampai pada reformasi Ya, gitu. Nah, sedang yang saya harapkan dan dia menyatakan bahwa tadi universitas itu harus untuk semua gitu, semua kelas, semua orang gitu. ya, Nah, dan jadi sebenarnya kalau memang ini reformasi udah terjadi gitu sebenarnya. Jadi universitasnya nggak berfungsi lagi dong. Atau memang dia mengandaikan apa bahasa? Mengandaikan reformasi itu harus terus dilakukan atau seperti apa gitu atau ada misi baru setelah reformasi tercipta gitu. Karena si Borenga tuh di buku Proven yang Ray bahas itu juga mengatakan pendidikan tinggi itu tidak untuk semua orang bahkan kan gitu. Nah di dasarnya menyatakan semuanya tapi tadi apa bahasanya yang tidak semuanya menjadi apa ilmuwan tidak semuanya menjadi ilmuwan. tidak semua jadi peneliti atau apa tadi? Oh kan ada Nah, passion sama penelitian. Oh itu ya. Jadi itu Researcher. Oh researcher ya. Maksudnya jadi kayak sebenarnya apa bahasa kategorisasi gimana sih yang buat semuanya tuh apa gitu? Karena kan kalau sekarang kita buat semua berarti labor gitu. Dan yang nggak buat semuanya tuh berarti scholar gitu. Ini ya simplifikasi gitu. Nah kira-kira di situ yang dibilang universitas buat semua tuh jebolannya jadi apa sih gitu? Dan yang dibilang nggak buat semua orangnya tuh namanya apa gitu? Walaupun tadi udah researcher sama ordinary people ya. Itu sih kurang lebih. Terima kasih. Kalau secara tinjauan di sini kan tadi misalkan berbicara tentang reformasi yang pertama kan. Kalau di buku ini sendiri memang dia dimaksudkan ke reformasi universitas itu. Walaupun menentukan sebuah misi di dalam universitas itu sebagai akar dari reformasi. Gitu. Cuman dia nggak menyebutkan itu bahwa itu nanti akan menjadi dasar untuk reformasi negara gitu ya. Hanya di sebatas universitas. Mungkin tadi di buku yang sebelumnya itu mungkin memang reformasi negara ya. Yang tadi ketika penggolongan ini tuh sebetulnya kan awalnya dari dulunya seperti itu. Jadi bahwa ada pengajaran secara profesional sama penelitian. Nah, yang profesional menghasilkan profesional seperti tadi dokter gitu. Yang penelitian juga sama. Cuman tadi disebutkan bahwa ketika transmisi budaya sebagai teori Ortega itu masuk, jadi tetap dua hal itu tetap ada. Cuman nanti hasilnya tuh seperti tadi misalkan menghasilkan dokter yang baik, bapak yang berbudaya gitu kan, karena dia menyindir tadi Jerman, Perancis, Inggris sebagai orientasi berbudaya, padahal dia udah mengetahui dari awal bahwa profesor-profesor yang berupaya mereformasi sebelum Ortega itu menganggap bahwa Jerman sama Inggris itu sebagai acuan gitu, terutama dalam hal penelitian gitu. Tapi Ortega menyangkal itu semua. Profesional. Ada lagi? Mungkin ada yang daring mau komentar atau bertanya? Beda itu. Misalkan kalau nanti pembacaannya tuh sebetulnya dari beberapa referensinya tuh memang selalu mengacu ke buku-buku sebelumnya gitu. Jadi mungkin karena saya nggak baca yang sebelumnya, kurang ini ya. Izin bertanya ya, Mas Anggi tadi terkait dengan bukunya Jose Ortega Gasset. Jadi kebetulan banget kemarin banget tuh saya barusan ketemu sama orang yang
ngaji gitulah pemikirannya Gasset gitu. Dan beliau nyebut buku itu si Revolt of the Masses itu secara spesifik, tapi mengaitkannya tuh kepada pemikiran sosiologis budayanya Prof. Husin Alatas gitu. Jadi mungkin saya pertanyaannya agak keluar, maaf kalau agak keluar, tapi mungkin ya karena saya belum baca juga buku Jos Ortega Gasset. Cuman mau nanya, maksudnya pemikiran kalau menurut Mas Anggi yang udah baca, apakah pemikiran Jos Ortega Gasset ini lebih kepada pemikiran seorang pandangannya itu terkait dengan tadi revolusi universitas dan sebagainya itu lebih ke apa ya reformasi sosiologis gitu yang agak berbeda mungkin pendekatannya dengan ya Prof. Alatas mungkin ya kalau kita compare tadi dengan apa yang dibacakan Reisha itu pemikirannya murid Alatas banget kan gitu. Nah mungkin ingin nanya itu sih porsi sosiologi ilmu sosiologi yang diketengahkan dalam buku itu ya terkait dengan reformasi pendidikan dan sebagainya apakah jelas apa ya ada elemen-elemen budayanya dan sebagainya penekanan kepada itu sih revolusi masyarakat dan sebagainya atau lebih ke intelektualnya gitu maksudnya lebih ke tadi reformasi dari segi epistemologi dan sebagainya mungkin itu. Ya, kalau secara background kan dia tuh sebetulnya dia tuh bukan hanya seorang filsuf ya, Arif Wasapa, dia tuh seorang guru juga karena karirnya 25 tahun. Terus dia juga seorang jurnalis juga. Jadi kakeknya tuh punya penerbitan yang terbesar gitu, dia Amerika sama Spanyol. Terus dia juga selain jurnalis tadi, dia seorang guru, terus seorang negarawan. Gitu. Jadi dia bergaul dengan banyak orang gitu. Dia juga bisa disebut sejarawan juga gitu. Terus yang di pengantarnya itu kan oleh Profesor Howard juga itu lebih detail sih analisanya tentang Ortega. Di buku ini kan pengantarnya itu bukan sama Ortega, jadi sama Profesor Howard. Dia menganalisa Ortega dari semua sisi gitu. Dan itu disebutkan jadi salah satu filsuf yang paling dekat dengan Ortega itu secara pemikiran itu Wilhelm Dilthey. Saya kurang paham tuh Wilhelm Dilthey itu seorang aliran seperti apa gitu. Kalau tadi dibilang secara sosiolog, ini kan termasuk apa di laboratorium perpustakaan sosiologi ya. Buku ini itu termasuk kumpulan di perpustakaan sosiologi. Jadi ke arah sosiologi. Terus tadi apa lagi ya? Oke, saya nangkapnya ini apa soal apa? Karena dia pembangunan dari soal kultur kan, soal berbudaya itu. Berbudaya. Yang saya tangkap itu akhirnya bagaimana sebenarnya peran dalam sosiologi di Ortega itu. Atau kan? Iya, dibuat termasuk. Buat terma ya? Oh iya, itu maksudnya ke intelektual atau dia fokus ke sosiologinya secara kemasyarakatannya itu. Kalau di buku ini sendiri mungkin secara sosiologi ya. Tapi tadi gimana memisahkan antara intelektual dan sosiologi? Saya kurang paham juga. Kalau bisa diasosiasikan. Iya. Kalau saya cuma nangkapnya ya, ini kalau frame-nya saya bisa untuk nangkap itu, bahwa masuk dengan intelektual adalah ini basisnya adalah berusaha untuk masuk kepada karena akademik yang lebih tinggi gitu. Bahwa ketika kita mau mendidik manusia yang baik, bangsa negara yang baik, maka kita harus meningkatkan kapasitas intelektual. Sebenarnya kalau dia udah spesifik gitu. Dia mau menciptakan manusia yang bisa meningkatkan institusi-institusinya gitu. Itu jelas. Tapi kalau di sini dia tidak menisbahkan hasil pada universitas itu kepada masyarakat yang seperti apa. Dia cuma menuju kepada reformasinya aja gitu sebenarnya. Jadi agar relevansi juga sama pernyataan pertanyaannya Mutakin itu bahwa soal apa? Sebenarnya setelah reformasi itu apa gitu. Gitu. Sebenarnya karena belum nyampe aja jadi emang enggak kepikiran juga mungkin. Maksudnya itu fase mungkin masih agak jauh gitu. Kalau tadi misalkan ujungnya kayak dokter menjadi dokter baik, lebih ke sosiologi ya dibanding ke hal yang intelektualitas. Ya, karena dia berusaha untuk menciptakan pendidikan untuk semuanya sih sebenarnya. Kalau misalkan dia mau secara intelektual, mungkin dia tidak akan setuju dengan profesor-profesor sebelumnya yang memang menghendaki untuk reformasi gitu dengan cara yang berbeda tadi kan. Misalkan dia mengedepankan ilmu penelitian gitu.
di dalam universitas. Ya masyarakat, ya mungkin kalau kita simpulkan tuh bisa jadi bahwa yang dimaksud Mission of University ini yang digagas oleh Ortega adalah membentukkan masyarakat yang berbudaya, dan budaya ini pun ada kayak baseline-nya bahwa ini masyarakat yang baik. Baiknya dalam Ortega itu adalah kayak dia sebutnya arts ya, arts tadi kan, Iya, art. arts ya, buat art Art, seni ya, bukan bukan seni arts, itu ya ya. art seni gitu. Arts disiplin, kayak disiplin ilmunya, Yang ujungnya moralitas sama karakter. waktu sama karakter. Walaupun tidak disebut virtunya apa ya, nah, itu beda. Dari sisi sejarah itu apa? Spengler ya namanya. Spengler. Sejarawan juga. Oh, nama orang. Jadi kan kalau dari sisi itunya Wilhelm Biote. Jadi bagusnya buku ini sih di pengantarnya tuh udah dikasih pengantar sama Profesor Howard. Jadi dia analisanya lebih detail sih, mulai dari siapa sih yang mempengaruhi Ortega gitu, pandangan dia. Terus dia juga sampai meneliti dan menginterview murid-murid Ortega yang masih ada gitu. Sampai hal detik. Yang tadi saya jelaskan hanya di luar yang pengantar itu. Jadi mestinya ada tuh sejarah pergolakan pendidikan gitu, dalam suatu bangsa seperti apa lupa kan? Kalau ngomong itu bisa peradaban, Ya masih ada masuknya. Jadi bisa dikaitin tuh sama mukadimahnya Ibn Khaldun tuh soal apa perpindahan kekuasaan dan pengaruhnya pada pendidikan itu seperti apa siklusnya. Oke. Nih masih ada waktu atau ada yang mau tanya? Tanya komentar aja. Kasih kritik. Oke. Ortega. Pertama kali saya dengar Ortega itu ingat waktu di Kukusan. Itu ada warung ayam bakar Ortega. Di Kukusan ya di UI. Ya, tadi kalau kita lihat Ortega sebetulnya ya dia kalau kita terjemahkan jadi baik ya, tapi dia spesifik ini nggak tahu ya, karena seingat saya dia tulis dalam bahasa Latin, bahasa Spanyol. Yeah. Terjemahin ke dalam bahasa Inggris, yang kita baca kan terjemahan bahasa Inggris. Ya dia penerjemahnya pakai istilah culture, ya, culture society. Ya, kalau dia komparasikan, dia kontraskan dengan apa yang ada di Jerman, misalnya, disebut sebagai barbarism. Berarti kan sebetulnya lawan dari culture kan barbaric. Ya. Biasanya kan kalau kita pakai istilah barbaric, itu kan lawannya adalah civilized ya. Jadi dia pakai istilah culture. Tapi menariknya dibandingkan dengan para penulis-penulis yang lain, di buku ini tuh saya lihat ya, ini pembacaan saya juga ya, bisa jadi salah gitu ya. Kalau saya melihat dia apa namanya? Dia bergerak bukan lihat dari isu besar di pendidikan. Karena dia membawa misi reformasi segala macam. Ujung-ujungnya adalah how to be cultured atau good citizen juga. Karena good citizen, karena good state constitutes good citizen gitu. Jadi revolusi yang mau dimaksud adalah manusia-manusia yang sebetulnya boleh revolt, ya boleh kayak bisa mereformasi, bisa merevolusi negara. Jadi pada skup itulah gitu. Pada skup itu bukan transcending lagi ke level yang jadi good man. Ya. Kalau good man kan bisa jadi orang Spanyol, bisa jadi orang Indonesia, bisa jadi orang Jerman gitu, macam-macam gitu. Ya, jadi pada akhirnya banyak diskusi di Barat sebenarnya anchor-nya adalah negara lagi-lagi negara. Terus ketika mereka mau refer ke prototype yang paling katakanlah ya, prototype-nya lagi-lagi adalah classical education. Itu gitu. Apa namanya prototype-nya. Jadi apa namanya? Yang sebetulnya juga bukannya tanpa kritik, bukannya tanpa dinamika gitu. Tentu saja ada kritik dan juga ada dinamikanya. Itu yang saya lihat pada akhirnya semakin meyakinkan saya bahwa orang Barat itu memang karena penulis-penulis ini yang sedang kita baca ya, mereka memang nggak menemukan satu archetype-nya, prototype yang sudah actual gitu, sudah actual gitu. Ketika bicara tujuan gitu ya, gini ya, kalau kita bicara soal tujuan gitu ya, tujuan itu kan masih belum tercapai.
Kita masih di sini, kita canangkan, kita acang-acang untuk mencapai tujuan. Kita set prosesnya gimana kan? Kita set jalannya gimana gitu. Tapi perjalanan dan jalan yang betul yang kita tempuh itu bisa diberi status benar salah ketika kita tahu tujuannya gitu. Ya. Kamu antum tahu nih arah ke Depok itu mana gitu ya. Saya tujuannya Depok gitu ya. Maka saya bisa bilang jalanmu salah, jalanmu benar. Kalau kita bisa melihat jalan ke tempuh itu tujuannya jelas gitu. Mau kemana gitu ya. Nah, maka sebetulnya bicara tentang tujuan ini bicara tentang apa ya? Tentang sesuatu yang belum gitu. Secara umum ya, bicara tentang the not yet itu sih. The not yet. Nah, not yet ini kan belum terjadi. Belum melihat bentuk aktualnya. Maka pendekatan orang dalam menerka apa yang the not yet itu pasti pendekatannya spekulasi. Ya, spekulasi gitu. Ya. Kalau saya bilang bahwa orang kalau tanda dulu atau tujuan dulu. Tujuan dulu kan? Mana ada kan orang bikin plangnya dulu Depok gitu kan, ke arah sana, tapi Depoknya belum ada. Orang pendidikan, sistem ini kan seperti tanda kepada tujuan. Tapi tujuannya nggak jelas nih mereka. Mereka buat dulu tandanya gitu. Ya. Mereka buat dulu tandanya gitu. Nah, maka lagi-lagi pendekatan reasoning mereka mau pakai Adler, mau pakai John Dewey, mau pakai Neil Postman yang bicara lebih kepada tujuan, macam-macam itu semua. Tujuannya itu masih the not yet. Ya. Mereka kemudian gimana cara mereka berspekulasi? Cara mereka berspekulasi adalah walaupun not yet itu tidak hadapan, tapi mereka mundur ke belakang karena mereka berkhayal seolah-olah the not yet itu sebenarnya pernah terjadi di masa lalu. Jadi archetype-nya, prototipenya itu yang di masa lalu gitu. Sedangkan kalau mereka mau ulas lagi, mereka mau uji lagi apa yang di masa lalu itu juga mereka kritik gitu. Nah, jadi kan pertama soal the not yet mereka spekulasi, yang sebetulnya mereka ragukan soal keidealitasannya gitu. Ya. Jadi ke belakang itu nggak ketemu, ke depan apalagi gitu. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa tujuan tidak pernah tercapai, biarkan dia terus open ended, biarkan mereka tetap dinamis, yang itu mereka sebut sebagai progres. Nah, kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, bikin rancangan pendidikan itu sifatnya tahunan, ya, anggaran sifatnya annual. Padahal kita mau bangun generasi, mau merancang pendidikan, ya itu nggak bisa cepat gonta ganti. Gitu. Ibaratnya gini lah ya, kalau kita pun punya rancangan yang salah, gitu, baru bisa terbukti salah kalau kita sudah menguji semuanya satu persatu gitu, sesuai waktu yang ditentukan. Misalkan rancangan Lubu Kata ini gagal misalnya, tapi yang kita lakukan kita nggak pernah betul-betul melaksanakan seperti yang kita rancang. Gimana kegagalannya gitu? Gimana korespondensinya yang antara hasil dengan usaha kita yang tidak seperti yang kita rencanakan? Gitu. Terus kita mau bilang gagal, padahal kita nggak pernah ngelakuin 100% sesuai dengan rancangan gitu. Ya sama juga nilainya kalau kita nilai dia sebagai kesuksesan. Gimana dia sukses ya kalau kita nggak lakuin itu betul-betul gitu ya. Berubah lagi gitu. Nah, akhirnya bicara soal pendidikan, bicara soal tujuan, itu bicara lagi soal worldview. Bicara soal tujuan ini soal worldview. Buat kita yang di hadapan itu memang belum terjadi, tapi udah real gitu. Yang belum terjadi itu bukan sesuatu yang tidak real, sudah real, sudah hakiki gitu. Buat kita ya, walaupun belum terjadi. Kiamat kan belum terjadi, tapi kita tahu dia benar gitu. Surga, neraka, segala macam, tapi dia benar, real. Nah, itu sih saya rasa. Jadi dari sini bicara pendidikan pun di Lubu Kata sekali lagi bahwa bukan for the sake of education juga. Kita melihat sebetulnya pembacaan kita bagaimana worldview itu bisa betul-betul kita gunakan untuk melihat tadi, even dalam konteks pendidikan. Ya. Jadi bukan untuk pendidikan doang sebetulnya. Kita melihat bahwa cara pandang kita yang betul melihat reality, and one of the reality is education. Itu terlihat gitu dengan jelasnya kalau kita melihat dengan kacamata worldview yang benar. Ya, jadi itu yang kita lihat. Makanya perlu ada diskursus, perlu ada pembacaan yang betul-betul jernih lagi soal makna tujuan, makna purpose, ya.
makna destinasinya harus jelas. Ya. Dan banyak kan orang melakukan segala sesuatu ya, tanpa tujuan hanya meaningless kan. Udah hilang resource, hilang waktu, hilang stamina segala macam, tapi udah raker berkali-kali, udah muktamar berkali-kali gitu ya. Tapi ketika muktamar berlalu, yang udah dicanangkan itu nggak pernah dievaluasi, ya, berubah lagi tujuannya gitu, atau nggak pernah dipertanyakan gitu ya. Jadi saya rasa sekarang orang jadi kayak meaningless, orang jadi nggak tahu destininya kemana karena mereka nggak hidup tanpa tujuan, tujuan yang jelas. Oh, udah dikasih tahu gitu. Gitu ya. Ya gitulah komen sedikit dari saya. Wallahualam. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Semoga insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya. Dan insya Allah kita akan sampai lagi di minggu depan. Jangan lupa Booklore ya, sesi ke-6. Dan juga ada lagi webinar, itu tanggal 28-nya, bersama dengan Dr. Hasanul Arifin, bahas tentang Al-Ghazali Academic of Excellence ya, Al-Ghazali Academic of Excellence. Library visit. Library visit. Library visit. Kunjungan perpustakaan. Oh iya. Tanggal 28 insya Allah. Insya Allah ada kunjungan visit kunjungan perpustakaan juga ke Omah Library ya. Itu 28 dia maraton ya. Kebut-kebutin ngobrol. Karena insya Allah kita akan habiskan sesi buku kita itu insya Allah di bulan depan insya Allah, jadi selesai. Buat kawan juga buat para bookteller juga siap-siap juga nulis semuanya. Jadi dipersiapkan juga dari sekarang gitu. Baik, saya Konanang selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Insya Allah jumpa lagi di acara buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.